Shalom, selamat hari Minggu buat kita, jemaatnya dikasih Tuhan, jemaat GKPS Bandar Lampung, jemaat GKPS Bandar Jaya, jemaat GKPS Kota Bumi, jemaat GKPS Mulia Asri, dan juga jemaat GKPS Pratasena. Hari ini Minggu 17 Mei 2020, kita kembali bersekutu bersama di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, tuntun kami ya Tuhan, jagai kami untuk dapat mengerti dan memahami dan mengimani kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Hari ini Bapak Ibu, Minggu 17 Mei 2020, kita kembali disapa oleh firman Tuhan, terambil dari kitab 1 Tawarikh 17, ayat 16 hingga dengan ayat 27. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita. Demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, asal Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya.
Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah Minggu Rogate bagi kita. Artinya adalah berdoa. Hal yang paling mudah kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman memang adalah berdoa. Semuanya dapat melakukan. Dengan berdoa, kita menghampiri Tuhan, mendatangi Tuhan, menyatakan hormat, pujian, pengakuan, membesarkan, memuliakan Tuhan. Dan dengan berdoa, kita menghampiri Tuhan, menyatakan seruan kita, permohonan kita. Semoga Tuhan menyatakan anugerah rahmat-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Apa yang diajarkan perikop khotbah buat kita hari ini tentang rogate, tentang berdoa? Yang pertama, kita belajar dari sikap Daud berdoa. Bagaimana dia menunjukkan sikapnya, menyatakan sikapnya berdoa. Di ayat 16 tadi disebutkan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan. Dia masuk ke dalam rumahnya, ke suatu tempat di dalam rumahnya, dan lalu dia duduk di hadapan Tuhan. Dia masih memiliki waktu untuk menghampiri Tuhan. Masuk ke dalam rumah, ke suatu tempat di rumahnya, dan duduk. Sebuah sikap yang menyatakan kesungguhan berdoa. Sebuah sikap yang menyatakan ketekunan berdoa. Dia menghampiri Tuhan dengan bersengaja. Dia merasa perlu untuk bertemu Tuhan. Dia butuh untuk bertemu Tuhan, yaitu di dalam doa, melalui doa. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biarlah ini juga menjadi contoh bagi kita. Kita juga adalah orang yang perlu dan butuh bertemu Tuhan di dalam doa-doa kita, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Kita ingin bertemu dengan Tuhan, dan kita menyediakan waktu untuk itu, dan kita mengambil tempat yang menurut kita nyaman berdoa. Kalau Yesus tadi katakan di Matius 6 ayat 6, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Menutup semua celah pikiran yang mengganggu pikiran, menutup semua kesibukan, menutup semua aktivitas, dan hanya ada bertemu dengan Tuhan. Ini sikap Daud yang layak juga kita contoh. Berrogate, bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Duduk di hadapan Tuhan, mendengar Tuhan, dan menyatakan permohonan kepada Tuhan. Lalu yang berikut, apa isi doa Daud? Yang pertama, Daud menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Saya masih bacakan ayat 16. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dia mampu melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan di dalam kehidupannya sebagai pribadi dan di dalam kehidupan keluarganya. Membawa aku sampai sedemikian ini. Membawa kepada sebuah situasi yang menurutnya di luar dari kemampuannya, di luar dari kehebatannya sebagai manusia. Dan itu adalah Tuhan yang membawa. Sehingga dia hanya menyatakan, siapakah aku ini ya Tuhan, siapakah keluargaku. Bagi Daud, dia dan keluarganya diistimewakan oleh Tuhan, diistimewakan oleh Tuhan.
dan bahkan untuk kehidupan yang di masa yang akan datang pun. Di ayat 17 dikatakan, sebab engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dalam masa yang masih jauh, apa yang dia terima hari ini dan apa yang akan dia terima di masa yang masih jauh, itu adalah perbuatan istimewa, perbuatan luar biasa dari Tuhan Allah. Dan itu sebabnya dia datang merendahkan diri kepada Tuhan dengan menyatakan syukur kepada Tuhan. Lalu berikutnya, dalam doanya Daud memohon dimampukan tetap memuliakan Tuhan. Ayat 18 hingga dengan ayat 19. Saya bacakan. Ayat 18. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Apakah yang dapat lagi ditambahkan? Daud bertanya, apa yang dapat ditambahkannya lagi untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya? Dia merasa belum total, belum puas, belum sepenuhnya, belum banyak berbuat untuk memuliakan Tuhan. Masih kurang. Karena itu adalah perlu ditambahkan. Dia merasa tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah merasa puas untuk memuliakan Tuhan. Masih banyak yang harus dia perbuat dan perlu ditambahkan untuk kemuliaan Tuhan. Selagi kesempatan itu ada, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari bertanya kepada Tuhan, apa yang dapat kita pertambahkan? Apa yang dapat kita perbuat? Bertanyalah kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada diri sendiri, jangan bertanya kepada orang lain, tapi bertanyalah kepada Tuhan. Bertanya saja kepada Tuhan. Apakah yang dapat ditambahkan hambamu? Supaya kita tetap tergerak dan mau dan tetap setia untuk memuliakan Tuhan. Dalam banyak kesempatan dan dalam banyak tindakan boleh kita perbuat sebagai sikap kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah merasa sudah cukup untuk memuliakan Tuhan. Tapi sekali lagi, sama seperti Daud, mari juga kita mohonkan itu di dalam doa kita. Menjadi isi doa kita, bertanya kepada Tuhan, apalagi Tuhan yang dapat saya tambahkan untuk memuliakan Engkau. Tanya kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, menolong kita untuk tetap terus-menerus bertambah hari, bertambah giat, bertambah sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, tidak malah mundur. Walau apapun yang terjadi, tidak malah surut. Walau apapun yang kita hadapi, tidak mengganggu kesungguhan kita memuliakan Tuhan, tetapi bertambah-tambah. Semakin kita menghadapi masalah, justru semakin bertambah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, bukan malah semakin malas dan semakin enggan, semakin bersemangat. Lalu berikutnya dalam doanya juga Daud mengakui kebesaran Tuhan dari ayat 20. Tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Telinga imannya difungsikan, telinga iman Daud, sehingga dia dapat menyebutkan dan mengakui tidaklah Allah seperti Engkau, Allah yang telah membebaskan umatnya, umat Tuhan, dari perbudakan Mesir. Itu disebut oleh Daud di teks ini, di perikop ini.
Allah yang tetap menjaga memelihara umatnya. Umat di mana Allah sendiri menjadi Tuhan dari umatnya, membentuk sebuah kekuatan umat, menjaga keutuhan umat, melindungi umatnya dan memberkati umatnya. Tidak ada yang sama seperti engkau. Sebuah pengakuan yang luar biasa di dalam doanya, mengakui dan membesarkan Tuhan. Sehingga dengan pengakuan itu juga Daud menyatakan di dalam khotbah kita kali ini bahwa dia percaya pada janji Tuhan. Diteguhkanlah kiranya janjimu yang kau ucapkan mengenai hambamu dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Pengakuannya menguatkan imannya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan tetap memberkati dirinya dan keluarganya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud adalah lakukanlah seperti yang kau janjikan. Dia tetap mempersilahkan Tuhan melakukan menurut kehendaknya. Dan didasari kepada pengakuan tadi juga dinyatakan kepada kita bagaimana Daud dengan beraninya berdoa. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepadamu. Pengakuan yang luar biasa membangkitkan keberanian untuk datang kepada Tuhan dengan doa. Dan yang terakhir, Daud percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan berkat. Sehingga kata-kata yang luar biasa dikatakan di ayat terakhir dari perikop ini. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam doanya dia mengakui Tuhan itu akan memberkati kita. Dan berkat Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Walau apapun yang terjadi di muka bumi ini saat sekarang ini, berkat Tuhan. Mari, itu yang membuat kita tetap bersemangat, berharap, dan kuat, dan sabar, dan tabah di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Apa yang Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Orang yang berdoa adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang tekun berdoa adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mengingatkan kami supaya kami tetap setia menyatakan doa dan permohonan kami kepadamu di dalam kehidupan kami, membesarkan Engkau, mengakui rahmat-Mu, dan menyatakan permohonan-permohonan kami di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu, Bapak Ibu dan anak-anak semua, di dalam kehidupan kami masing-masing, keluarga lepas keluarga. Apa yang Tuhan berkati hari ini akan Tuhan berkati juga selama-lamanya. Kami mau Tuhan akan berkat-Mu. Kuatkan kami di dalam menapaki kehidupan kami ke depan. Walau apapun yang kami hadapi saat ini dan esok, Tuhan beserta dengan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau tempat kami berseru. Hanya kepadamu kami bermohon, jagai jemaat-Mu, semua orang tua, semua keluarga, semua anak-anak, semua majelis jemaat. Hikmat yang dari Tuhan boleh nyata bagi kami, supaya kami tetap bersemangat dalam kehidupan ini. Penyertaan Tuhan boleh bagi kami, supaya kami tetap bersukacita di dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk yang sakit ya Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan.
pengobatan-pengobatan yang dilayangkan, obat-obatan dan makanan dan minuman. Biarlah itu menjadi berkat untuk memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk kebutuhan keperluan hidup kami. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari ya Tuhan, jangan biarkan kami khawatir akan hari ini, akan hari esok, bahwa Tuhan tetap mencukupkan keperluan kebutuhan hidup kami, bahwa Tuhan tetap mencukupkan sukacita buat kami ketika kami datang berseru kepadamu. Kami berdoa untuk negara kami, untuk dunia ini. Mari Tuhan membersihkan dunia kami, tubuh kami dari penyakit itu yang membuat kami cemas, yang membuat banyak orang menderita, yang membuat banyak orang kesusahan, yang membuat banyak orang berduka cita, yang membuat keadaan kami seperti saat sekarang ini. Sekolah diliburkan, persekutuan di Baitmu yang kudus tertunda, dan banyak kegiatan-kegiatan gereja kami menjadi tertunda, dan banyak orang-orang yang tadinya bekerja di rumah saja. Mari Tuhan, biarlah kami bersabar menghadapi apa yang terjadi saat ini. Tapi Tuhan akan menyatakan keajaiban itu, dan kami imani Tuhan akan memulihkan keadaan kami, keadaan dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami, semuanya tetap bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, semuanya tetap sungguh-sungguh belajar dan belajar untuk menambah pengetahuan supaya berprestasi. Jagai juga pemerintahan kami, pemerintahan yang berhikmat di dalam menata dan mengatur negara kami ini. Tolong ya Tuhan, dengarkan doa kami. Banyak hal yang kami mau mintakan dalam doa kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.